warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam Sobat Cerdas. Berjumpa lagi dengan Ustazah Risti dan Ustaz Dani. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, mari kita berolahraga ringan terlebih dahulu ya. Silahkan kalian berdiri. Ya, silahkan berdiri. Dan ikuti gerakan berikut ini. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, hei, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, 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 hei, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Sudah cukup ya? Sekarang silahkan duduk kembali dan simak pembelajaran kali ini. Sobat cerdas, bayangkan jika kalian berada di suatu tempat dengan lingkungan seperti itu. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Apakah kalian nyaman? Tentunya tidak ya. Karena ketika bernafas, kita perlu udara bersih. Dan dalam udara yang bersih terdapat oksigen. Namun apabila udara yang kita hirup itu berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Terdapat 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, karena bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan berupa flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, karena pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan asma, emfisema,
dan kanker paru-paru. Dan faktor penyebab yang ketiga berupa faktor fisik, disebabkan karena kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Setelah mengetahui faktor penyebab gangguan pernafasan, sekarang teman-teman simak penjelasan tentang penyakit yang menyerang organ pernafasan. Penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Berikutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali
dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Yang terakhir adalah tuberkulosis atau biasa disebut TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TB yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit TB dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Sobat cerdas, masih ingat penjelasan tentang kata tanya? Baik, coba kita ingat kembali ya. Kata tanya apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kata tanya kapan? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita atau informasi. Kata tanya bagaimana? Menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh dalam cerita. Dan kata tanya berapa? Menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Nah, dari kata tanya tersebut, kalian bisa membuat daftar pertanyaan berdasarkan informasi dari teks. Hal itu memudahkan kita dalam memahami informasi yang disampaikan. Apakah teman-teman suka membaca cerpen? Bagus. Kalian juga bisa menemukan informasi dalam teks cerpen dengan beberapa langkah berikut ini. 1. Bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan cerpen yang dibaca. 3. Carilah jawaban di dalam cerpen dari pertanyaan yang sudah dibuat. 4. Rangkailah kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya, silahkan teman-teman simak contoh cerpen berikut ini. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya
dedaunan, dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari cerpen di atas, kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, bahwa dengan adanya musyawarah, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan masyarakat bisa ikut berperan serta. Karena dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan berlapang dada menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah. Hikmah yang kedua, kerja bakti adalah salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita miliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita penuhi. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap menanggung segala sesuatunya saat kita melaksanakan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak sebagai warga masyarakat, yaitu mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, menikmati lingkungan yang bersih, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat: mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan masyarakat, dan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat: menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas masyarakat, menghindari perpecahan masyarakat, dan membina keselarasan di dalam lingkungan masyarakat. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sebuah tarian? Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Kalau kalian cermati di dalam tarian, biasanya menggunakan properti tari. Properti tari merupakan kelengkapan ketika pertunjukan tari dan salah satu unsur pelengkap sebuah tarian. Fungsi dari properti tari yaitu: 1. Sebagai pelengkap busana tari. 2. Membantu menghidupkan karakter tokoh yang diperankan. 3. Menambah nilai keindahan tarian. Dan 4. Memudahkan penonton dalam memahami makna gerakan tarian. Sobat cerdas, hampir seluruh tari di Indonesia itu memakai properti tari. Jenisnya pun juga bermacam-macam. Ada properti tari dalam bentuk senjata, antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Ada juga yang memakai topeng,
piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, agar pertunjukan tari semakin bagus, diperlukan unsur-unsur pendukungnya. Antara lain yang pertama, gerak tari adalah unsur pokok dalam sebuah tarian. Merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin sehingga tariannya terlihat bagus dan kompak. Yang kedua, properti adalah segala jenis peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Yang ketiga, musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Yang keempat, kostum untuk mendukung tokoh yang diperankan di dalam tarian. Dan yang kelima, ada tata panggung untuk menciptakan suasana yang mendukung dengan konsep sebuah tarian yang ditampilkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan distribusi adalah menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Ketika kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Coba teman-teman amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri dan ada pula yang dikelola berkelompok. Mari simak penjelasan berikut. Jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama adalah usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan bertanggung jawab terhadap dirinya. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contohnya adalah toko atau warung, serta bengkel. Yang kedua adalah firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Biasanya bergerak di bidang konsultasi hukum dan keuangan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. CV memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya adalah CV Barokah. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT Mekar Papilon.
Yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Peruri atau percetakan uang negara, dan PT, contohnya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang keenam adalah koperasi. Ini adalah lambang Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contohnya adalah Koperasi Konsumen Sejahtera, Koperasi Serba Usaha KSU Rejosari. Kali ini kita sudah belajar banyak tentang tema pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Hal itu selaras dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 46. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan udara atau angin sebagai pembawa kabar gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Demikian materi kita kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Jaga sholat 5 waktu. Jaga kebersihan dan kesehatan. Serta jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Salam sobat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.